aku harus memakai handuk yang demikian. Ya, itu batasan kita sendiri, terserah dengan kita. Jadi, intinya pelajari batasan orang lain, pelajari sikap hidup orang lain untuk juga mengambil keputusan dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Desrika Permatasari, dan di video kali ini kita akan bahas tentang minimalism atau konsep minimalis. Mungkin sebagian teman-teman, konsep minimalis ini adalah isu lama dan bahkan hari ini teman-teman sudah menjalankan gaya hidup itu. Tapi bagi saya pribadi, kata minimalis itu baru hanya dipakai pada perkara-perkara yang elit yang membuat orang segan, seperti interior mewah, tempat hunian yang berkelas, atau bahkan furnitur-furnitur keren gitu. Tapi kalau tentang gaya hidup minimalis itu atau minimalism itu seperti apa? Itu baru saya tahu setelah saya membaca buku Seni Hidup Minimalis yang ditulis oleh Francine J. Jadi sebenarnya buku ini sudah ada setahun yang lewat, 2019, tapi belum terbaca sama sekali karena ya memang pembeliannya bukan karena butuh, tapi waktu itu karena ada diskon besar-besaran. Tapi ternyata setelah dibaca, bukunya sangat menarik teman-teman, dan ini sangat direkomendasikan, terutama untuk, ya pokoknya direkomendasikan untuk teman-teman semuanya. Apa yang menarik dari saya membaca atau berkenalan dengan minimalism ini? Yang pertama adalah orang yang memakai gaya hidup minimalis atau minimalism ini adalah dia cenderung lebih rapi, tertata, dan lebih teratur. Kenapa? Karena barang-barangnya sedikit, yang benar-benar barang-barang itu yang mereka butuh yang ada di rumahnya gitu. Jadi sesuatu yang nggak butuh ya mereka singkirkan gitu, sehingga itu lebih memudahkan dalam membereskan, merapikannya. Dan sikap hidup seperti itu sangat sesuai sebenarnya dengan naluri kita, terutama perempuan. Kenapa? Karena ya perempuanlah yang lebih utama untuk bertanggung jawab dalam beres-beres rumah, dalam merapikan segala macam yang ada di dalam rumah ini. Kemudian contoh kasus, pernah nggak teman-teman buka lemari dan lemari itu penuh disesaki dengan pakaian, tapi masih merasa nggak punya baju? Mau ke pesta aku nggak punya baju itu, mau ke pergi main aku nggak punya pakaian gitu. Kenapa? Karena ya sebenarnya baju yang ada dalam lemari itu baju yang nggak kita butuhkan lagi kebanyakan, tapi masih disimpan di situ. Maka orang yang punya sikap hidup minimalis, pola pikir minimalis, dia akan mengeluarkan isi lemarinya dan hanya memasukkan baju-baju yang benar-benar mereka butuhkan, sehingga ya lebih rapi dan kita kayak ngerasa tenang dan merasa cukup dengan apa yang kita punya. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup minimalis ini sesuai dengan ajaran Islam. Ya maksudnya sepanjang yang saya baca ini, sepanjang yang saya tahu, ya harusnya memang begitu seorang muslim. Bukankah semua harta kita akan dihisab? Bukankah semua apa yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah? Maka tidak salah Ustadz Adi Hidayat pernah bilang di salah satu ceramahnya, coba kamu lihat isi lemari kamu, jangan-jangan ada baju yang masih belum kamu gunakan untuk sholat, dan yang kamu pakai untuk beribadah itu hanya ya baju itu aja gitu, dan baju yang kamu pikir yang terbaik tidak kamu gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan begitu, karena hal itu akan diminta tanggung jawab, akan dihisab di sisi Allah. Itu yang saya dengar dari Ustadz Adi. Dan kemudian yang kedua adalah juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern, bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang paling sedikit kebutuhannya, sehingga Allah lah yang paling kaya karena Allah tidak mempunyai kebutuhan sama sekali. Maka semakin kita semakin kita merasa cukup, disitulah letak kekayaan kita sesungguhnya. Dan ketika kita sudah merasa kaya, sudah merasa cukup, maka hati kita akan lebih tenang, kita lebih fokus, dan kita akan menghabiskan energi-energi kita, waktu-waktu kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, untuk kewajiban-kewajiban yang betul-betul harus kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah apa manfaat atau dampak positif kita memakai gaya hidup minimalis.
Yang pertama, kita terhindar dari stres. Kenapa? Karena ada kaitan antara stres dengan keputusan kita membeli sesuatu. Misalkan yang pertama adalah kita stres ketika kita tidak ketika kita merasa tidak memiliki sesuatu. Yang kedua, kita stres ketika kita akan membeli, bagaimana caranya, uang aku sedikit. Makanya kalau orang pergi ke mau menghibur diri, menenangkan diri, itu lebih cocok pergi ke pantai, ke pegunungan, ke tempat-tempat yang hijau, ke taman-taman, karena itu akan menyegarkan pikiran mereka. Tapi ketika mereka pergi ke mall, ke minimarket, ke supermarket, itu menurut saya pribadi itu bukan malah menghibur kita, membahagiakan kita, tapi malah membuat kita, mungkin dampak positifnya adalah memacu semangat kita agar kita lebih mencari uang lebih banyak, gimana agar gaji kita lebih besar. Karena kita ingin membeli semua produk-produk itu. Jadi minimalis itu adalah berpindah ke pola pikir yang ingin memiliki banyak barang kepada sesuatu yang memiliki sedikit barang tapi bermanfaat. Nah, jadi itulah konsep hidup minimalis, teman-teman, dan itu lebih menghemat kita pada uang. Jadi kita hanya membeli barang-barang yang kita butuhkan, kita tidak rakus lagi, jelatan lagi nengok barang baru, kemudian kita langsung tergiur. Ketika kita memakai pola hidup minimalis, kita akan lebih berhati-hati dan lebih memikirkan matang-matang, barang ini apakah benar saya butuh atau tidak, gitu. Dan yang terakhir adalah yang kita sampaikan, minimalis bagi orang lain belum tentu minimalis bagi kita, sederhana bagi orang lain belum tentu sederhana bagi kita. Maka jangan jadikan batasan orang lain menjadi batasan kita, buatlah batasan kita sendiri. Itu teman-teman semuanya, semoga ada manfaatnya. Karena gini, misalkan di buku ini, Francine J ini, menurut dia atau ya menurut orang yang memakai hidup minimalis ekstrim, boleh dikatakan ekstrim, mereka kayak menjual TV-TV-nya. Mereka nggak butuh TV karena mereka bisa menonton semua video-video hanya lewat YouTube kecil mereka, atau bahkan di kamar mandi mereka hanya cukup dengan memakai handuk kecil. Ya, itu batasan mereka. Jika kita juga merasa butuh dengan itu, ya wes silakan. Tapi jika kita, aku kayaknya nggak cukup dengan itu, aku harus memakai handuk yang demikian, ya itu batasan kita sendiri, terserah dengan kita. Jadi intinya pelajari batasan orang lain, pelajari sikap hidup orang lain untuk juga mengambil keputusan dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.